para sesepuh, para ulama, 90% atau kurang sedikit ditanggung hariannya oleh para ulama-ulama zaman itu. Maka kalau kita sadar menjadi ulama zaman sekarang dibanding ulama zaman dahulu, ulama sekarang harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Para mubalik yang sekarang dengan dahulu, yang sekarang harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Fasilitas terbuka dan lain sebagainya. Indonesia luar biasa. Sholat difasilitasi. Pasang speaker, walaupun musolanya dekat dengan dekat antara satu yang lain. Kalau adzan kayak perlombaan. Ini belum selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru nyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah-tengah musola lagi sudah pakai speaker lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab sini yang benar yang mana? Sampai keder jawabnya. Karena rata-rata pakai speaker. Maaf, bukan saya menyindir. Dan realitanya memang demikian. Luar biasa. Semua dahulu pakai timba, pakai bandul, senggot. Sekarang pencet, keluar sendiri. Itulah. Pemerintah bagaimana mengusahakan air biar bersih, walaupun penuh, tidak terlepas dari segala kekurangannya, tapi ikhtiar untuk menyejahterakan umat. Listrik dan sebagainya, luar biasa. Untuk air wudhu dan sebagainya. Tidak cukup itu, Ramadan pun difasilitasi oleh pemerintah. Ada badan rukyat dan hilal, musyawarah, disiarkan tanggal 1. Taraweh pun, yang tidak taraweh saja tidak jadi masalah. Yang menjalankan taraweh ada yang 8-11 witir, ada yang 23 yang witir. Ya tidak ribut, kecil. Fasilitas luar biasa. Haji juga sama. Jadi mana syariat yang tidak jalan di Indonesia ini, saya mau tanya. Lo kisos, Beb. Lo kalau sama kisos kok hebat betul, seolah-olah kita haus darah atau gimana? Hukuman mati itu di Indonesia dikira tidak ada. Tapi namanya bukan kisos, tapi hukuman mati ada. Makanya kalau kita melihat sekarang ini, syukurnya 2 kali lipat mestinya. Coba ulama-ulama kita, dari mulai Tegal, kalau kita lihat Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdurrahman Sunan Tanggung, Ki Ageng Sebayu, Sayyid Ibrahim, Sayyid Ahmad II Al-Maghribi yang di Suro Penglawen, itu generasi tua. Belum tokoh-tokoh yang lain, Semido dan lain-lainnya. Kaya di Tegal ulama-ulama terdahulu, pensiar Islam. Diteruskan, tokoh Naqsyabandiyah tertua adalah di Tegal.
Ada 7 tokoh yang luar biasa dalam tarekat Naqsyabandiyah tertua termasuk. Siapa beliau? Yai Abdullah Batangpau di Medan, Yai Abdul Wahab Rekan, Yai Abdullah Kepatian Tegal, Yai Muhammad Ilyas Sukaraja Purwokerto, Yai Ahmad Abdul Hadi Giri Kusumo. Itulah sumber-sumber tarekat Naqsyabandiyah di antara tertua. Di Jawa Timur Kiai Ubaidah dan Kiai Abdurrahman Gedangan. Dilanjutkan murid-muridnya Kiai Ubaidah, muridnya namanya Ubaidah lagi, Giren. Diteruskan oleh Kiai Bedawi di Tegal, Kiai Badawi. Dan muncul tokoh-tokoh yang luar biasa, Kiai Nawawi. Diteruskan oleh regenerasinya Kiai Said Giren Tegal, Kiai Barmawi, Kiai Abu Suud, Kiai Muhyiddin Tandu Gunting, Kiai Abdullah Karanganyar, Kiai Muhammad Nur Karanganyar, Kiai Barmawi, Kiai Abu Suud, guru saya termasuk Kiai Said Giren Tegal dan Kiai Mansur Kalimati Tegal, dan Kiai Suhrawardi seorang waliullah, Kiai Nasori Babakan, Kiai Isa, Kiai Bedawi, Kiai Abdul Malik, Kiai Mashuri, Lebak Siu, Kiai Sahyu, Kiai Siraj, tokoh-tokoh yang ada. Dan di atas Gunung Tanjung Syekh Qoribullah Al-Maghribi, paku-paku di Tegal. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Diteruskan oleh regenerasi sampai kepada orang tua kita sendiri. Kita ulangi bagaimana perjuangan orang tua kita. Kalau kita lihat di Cirebon, Kuningan jam 1:30 para bapak, para ibu sudah berangkat, bawa tampah besar isinya kue cang, lepet, upat, belum bodaknya di belakang. Pakai oncor berangkat. Tahun 60-an saya di sana, saya mata kepala sendiri saya lihat. Dan kalau kita lihat di Jakarta, di luar Batang, ibu-ibu sudah pakai sepatu karet yang tinggi, pakai jaket tebal, masuk ke tempat pelelangan, dingin sekali, lalu bawa drum isinya SSS. Pulang dia bawa. Para ibu-ibu kita, bapak-bapak kita tidak mengenal ini dingin atau tidak. Anginnya begitu besar. Kalau kita tanya, jawabnya apa? Bu, apa enggak dingin? Apa enggak capek? Jawabnya itu sangat melenturkan hati. Kalau bukan untuk anak-anak saya tidak mau untuk begini. Walaupun makan dengan garam tidak masalah, tapi saya kan tidak mau saya jadi begini terus. Saya dari dulu sekolah pun nggak nyampe. Harapan kami kan anak-anak kami sebagai selaku generasi penerus. Perjuangan. Dan generasinya hebat sekali pada waktu itu. Orang tua kita kalau makan di mana saja ingat anak-anaknya. Apalagi yang sudah punya cucu. Walaupun satu lemper dengan tisu terkadang dibungkus karena ingat anaknya yang paling kecil kesukaannya. Itu bagian perjuangan perhatian orang tua terhadap anaknya. Maka pepatah bahasa Jawa mengucapkan apa? Melase anak ning
melasi wong tua ning anak sekelapa, melasi anak marang wong tua serupa. Kita makan enak, punya uang, terkadang dapat rezeki, masuk warung, begitu kita pesan sate atau rawon atau gulai seumpamanya, begitu mau makan, orang tua kita di depan, Masya Allah, kita kok makan nikmat bener. Orang tua kita sedang apa? Terkadang tidur saja belum sepatunya kasur, asal anaknya berkasur. Anak yang sadar, yang ingat, ya Allah ya Rabb, cepat-cepat pesan untuk memesankan ibu dan bapak sebelum mumpung belum tidur, ingin membawa cepat. Karena apa? Di mata kita terus orang tua itu. Kita suruh makan enak, orang tua kita sudah tua-tua. Begitu kita datang, mak, dereng sare, dulu, berikan apa gitu? Niki mak senengane manik, niki senengane. Ya Allah, itu dulu nah, ini senengane manik, nasi. Niki bapaknya Pak, kok duit-duit sing ngendi Bu? Wis numpak nanyong. Boten Pak, mak, kula wong leh pati. Kula badhe dahar mam. Sekul rawon kilingan manik, nangis orang tua. Ya Allah, nasi sebungkus orang tua menerima dengan kucuran air mata karena tahu bagaimana sang anak. Doanya, ya Allah, semoga kaulah kalian panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, macam bergetek dungane rantau mentong linteng kanggo anak. Padahal diukur senasinya sebungkus. Umpamanya sedengane sega ponggol, nyapu sega ponggol. Saya itu coba. Dungane kan Gunung Slamet masih gede, dungane wong tua loro. Untuk siapa? Anaknya. Makanya kita terkadang bertanya pada diri kita sendiri-sendiri, ketika kita ziarah kubur kepada kedua orang tua, apa yang pertama kali dilakukan? Ya salam, terus ya yasinah, terus tahlil. Bukan itu sebetulnya. Ketika kita ziarah kubur ning wong tua loro, merasa gelak, menyesal apa ora? Ya Allah Gusti, wong tua kula kundur ing dalem panjenengan Gusti. Kula dereng sempat membahagiakan. Kula masih dadi bocah nakal, diomongin beritahu ngurungu. Saniki pun kundur Gusti ten panjenengan. Kula getun, kecewa, belum bisa membahagiakan. Balasannya apa? Kalau kita sadar berziarah kepada kedua orang tua dan tahu bagaimana jerih payahnya orang tua kita, insya Allah akan membalas budinya kepada kedua orang tua. Sekalipun pada waktu hidupnya kita tidak sempat untuk membahagiakannya, tapi ada yang membahagiakan yang lain. Apa? Membangun kerukunan, keukhuwahan di antara keluarga karena tidak akan mengecewakan kepada kedua orang tua. Rukun, kompak, kakak adik, saling asah, asih, asuh, saling mengayomi. Itu bagian terima kasih. Dan keluarga itu tidak mudah dihasut. Tidak mudah dipecah belah. Karena apa? Kompak, rukun, saling mengayomi. Orang gampang. Oh ya, kering rungu suara hok kanggo mecah belah keluarga. No. Selalu kedua orang tuanya kelihatan terus. Itu terima kasih kita kepada kedua orang.
umpamane ngekholi nyembelih wedhus 10, sing sugih tambah, dikira sudah begini, sudah cukup? Belum, durung apa-apa kanggo bales jasane wong tua. Hatta nyembelih wedhus 10, sapine 10, durung apa-apa dibanding jasane wong tua. Apa maning ten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan peringatan haul, diantaranya menguak mutiara-mutiara terpendam, jasa-jasa orang tua, bagaimana ketika membesarkan kita, sehingga nyong sekolah alhamdulillah mani nyong beneran duwe titel, bapaknya nyong ora duwe titel, tapi alhamdulillah jasane mani nyong saiki dadi dokter, nyong saiki dadi insinyur, nyong dadi ahli IT, nyong dadi ahli pertanian. Jasanya siapa? Jasanya siapa? Yuk kita tarik yuk. Mana yuk? Tarik kepada para ulama-ulama ini yang ikut dakwah besar di dalam negeri ini. Wong sanga bae bisa diselamatkan se-Indonesia. Coba. Wong sanga sampai saniki ning jero kubur masih bisa makan wong. Masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Masih bisa mempersatukan umat. Ampel, Gapura Gresik, Sunan Giri, Derajat, Bonang, Murio, Kudus, Kalijogo, Gunung Jati, semua kuburan Wali 9 itu terserah orang mau ingkar atau tidak, tapi bukti ini tidak bisa kita pungkiri. Duit teka dewek wong ziarah.